Ya, Pak Ismarudin, kalau kita lihat hasil dari rehabilitasi ini, apakah kemudian akan ada langkah lanjutan dari PGRI, paling tidak untuk melaporkan balik LSM yang sudah melaporkan Muiz dan Rasnal hingga sampai saat ini kasusnya bergulir? Ya, terima kasih. Seperti tadi bahwa jawaban saya tidak nyambung, sebenarnya disitulah poin awalnya sebenarnya bahwa ya tentang LSM ini ya bagaimana ke depan pemerintah negara bisa membuat aturan mengindikasikan LSM seperti apa. Karena tanda kutip ya saat ini banyak keresahan di kalangan kepala sekolah, guru bahwa ada beberapa oknum yang mengaku LSM, kemudian LSM itu kan sebenarnya untuk membangun, tapi justru ya beberapa oknum itu datang ke sekolah untuk ya sekedar untuk mencari keuntungan. Dan ini yang tidak benar. Sekolah itu kan bukan pasar, bukan tempat mengambil keuntungan. Justru bagaimana semua kita ini warga negara, warga masyarakat, bagaimana justru sama-sama membangun sekolah itu. Jangan mencari keuntungan di sekolah itu kan. Nah, makanya dikatakan salah satu kompetensi seorang kepala sekolah kemampuan berwirausaha. Jadi itu persoalan bahwa LSM itu akan diadili atau apalah. Pertanyaan saya adalah apa benar dia adalah LSM? Nah, itu pertanyaan besarnya kan. Jangan sampai dia hanya oknum yang mengaku diri sebagai LSM. Nah, ini penting kita sebagai civil society, ini masyarakat madani ini mau membentuk keadaban LSM itu yang seperti apa. Kemudian juga mohon ini untuk kemudian aparat penegak hukum di tingkat kepolisian dan kejaksaan. Alhamdulillah kita PGRI sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh para pimpinan di kedua lembaga tersebut, lembaga kepolisian dan kejaksaan. Kami alhamdulillah terima kasih kepada pribadi Bapak Kajati, Provinsi Sulsel. Sebelum kami ke Jakarta ini, kami soal silaturahmi ke beliau dan benar-benar ya beliau sangat sedih dengan keadaan ini. Beliau bukan menetes tapi mengalir mata beliau melihat seperti keadaan kita ini. Intinya adalah kami sebagai organisasi profesi, bukan ahli hukum, bukan pakar hukum, tapi kita melihat secara holistik persoalan ini bahwa ada sesuatu yang something wrong, ada sesuatu yang salah, ya seperti dengan agak lebih apa ya kita bahas sebagai ada kriminalisasi dalam hal ini. Karena itu kembali kita sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden yang kita cintai, Bapak Prabowo Subianto. Terima kasih kepada Bapak Bupati Utara. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah berkenan, karena sesungguhnya kalau kita bicara tentang PTDH itu kan itu karena adanya keputusan MA yang telah ingkrah. Tapi sesungguhnya pengambilan keputusan yang PTDH kalau bisa kami berpendapat ke depan lebih pada hikmat kebijaksanaan, khususnya pada kasus pungutan dana komite ini. Jadi mungkin kalau hal seperti itu tuh mungkin di panel. Baik. Jujur, ya. Baik, saya mau ke Pak Mustaqim. Pak Mustaqim menjawab keresahan dari teman-teman guru terkait dengan adanya LSM, baik LSM yang memang sudah terdaftar dan belum, terus kemudian ada indikasi melakukan pemerasan atas dasar dugaan adanya penyelewengan anggaran di sekolah-sekolah begitu. Bagaimana kemudian Dinas Pendidikan ini meminimalisir aktivitas-aktivitas yang memang mencurigakan yang hanya bertujuan untuk memperkaya diri sehingga ini bisa menjadi ketakutan para pendidik dan pengelola sekolah untuk mengelola keuangan yang memang diamanatkan dari provinsi ke sekolah itu sendiri, Pak Mustaqim. Baik, kami dari Dinas Pendidikan itu sudah mengeluarkan beberapa surat edaran ke sekolah-sekolah. Intinya sebenarnya adalah transparansi pengelolaan dana di sekolah, seperti pengelolaan dana BOS. Selama transparansi penggunaannya itu saya rasa tidak ada temuan-temuan yang ini, ya.
termasuk kan ada papan di papan informasi yang ada biasanya ditempel di ruangan-ruangan di depan ruangan itu, sehingga mungkin guru-guru atau siswa juga dapat melihat bahwa pengelolaan dana-dana di sekolah itu jelas. Pak Mustaqim, memang laporan penggunaan realisasi anggaran-anggaran baik BOS, BOP dan lain sebagainya dari Dinas Pendidikan diminta oleh pihak sekolah berapa lama sekali? Itu karena pencairan dana BOS itu setiap tiap 6 bulan, 1 semester. Oke. Apakah bisa durasinya dipercepat sehingga tidak ada celah dari pihak-pihak luar yang memanfaatkan lambatnya proses pelaporan realisasi BOPD ke pihak provinsi yang bisa dimanfaatkan oleh sejumlah pihak untuk meminta ataupun ibaratnya memblow up dengan cara tutup mulut yang dilakukan oleh pihak sekolah begitu? Terkait pelaporan itu ada biasanya per 3 bulan juga evaluasi, pemantauan baik dari inspektorat maupun dari dinas pendidikan. Jadi untuk laporan dalam 1 semester itu memang 1 kali di-store, tetapi ada semacam monitoring 3 bulan sekali. Di samping itu ada aplikasi juga yang bisa kita cek, karena sekarang kan berbasis aplikasi untuk pembelanjaan dana BOS. Dinas Pendidikan dapat memantau. Baik. Itu barangkali. Baik, sekali lagi kepastian dari Distrik untuk kedua ini, Muiz dan Rasnal, kapan mereka bisa kembali aktif terdaftar sebagai ASN dan mengajar kembali, dan akan dikembalikan ke sekolah asal atau ada rotasi kepemimpinan di sekolah lain begitu? Terkait yang 2 ini saya rasa dengan adanya SK rehabilitasi nama ini yang ASN ini, pastilah kita akan menindaklanjuti dengan mengaktifkan kembali sebagai guru di sekolah tersebut. Oke, Pak Ismarudin, terakhir ini kita menghindari presiden ke depan agar tidak kembali terulang kejadian serupa. Apa kemudian yang akan PGRI lakukan, terutama merekomendasikan apapun yang terjadi dalam kasus Muiz dan Rasnal ini tidak terjadi di kemudian hari? Benar, terima kasih. Jadi kita harus melakukan evaluasi yang menyeluruh dalam hal ini, merupakan satu momentum. Yang pertama kita momentum internal kita kita melakukan semacam refleksi dirilah, khususnya kepada teman-teman kita pengelola kuasa pengguna anggaran di sekolah. Mari para teman saya kepala sekolah, para guru memantaskan diri kita untuk mengelola keuangan ini, keuangan negara ataupun komite yang diamanahkan, apapun itu sumbangan yang disepakati bersama, apapun itu, atau donasi misalnya, karena memang ada namanya istilah pungli dan pungutan dan sumbangan dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016, tapi kita tidak boleh memandang kagu itu. Jadi mari kita sama-sama menyadari diri, karena dari itikat baik kita lah. Kemudian tidak juga sekedar itikat baik, kita memperbaiki sistem. Kita perbaiki sistem, yaitu tadi ada 2 kata, transparansi dan akuntabilitas, di mana semua pihak yang berkepentingan, tidak sekedar semua orang yang tidak punya kepentingan dan punya kapasitas, punya kapabilitas untuk bisa melihat kondisi keuangan sekolah misalnya. Kemudian untuk keluar, khususnya ini juga bisa dijadikan sebagai momentum untuk bagaimana guru sebagai profesi bisa dilindungi. Sebagaimana governance, pemerintahan itu kan hanya 2 kata kuncinya, merasa aman. Baik, terima kasih Pak Ismarudin. Yang terpenting adalah teman-teman guru ini juga harus memahami aturan-aturan yang tertuang, baik aturan pegawai negeri sipil itu sendiri atau peraturan untuk guru honorer sendiri, agar tidak
melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Terima kasih Pak Ismarudin, terima kasih Pak Mustaqim telah bergabung bersama kami di NTV Prime Dialog. Selamat kembali bertugas dan selamat kembali beraktivitas Bapak-Bapak. Dan pemirsa TV Prime masih akan kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.